Kami ingin tahu janji mana yang mungkin menjadi andalan dari kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Bang Andri. Ini yang paling penting. Ada dua fokusnya. Yang pertama, bagaimana kita melindungi tenaga kerja kita, terutama tentu yang ada di luar negeri. Pak Prabowo dan Mas Gibran berkomitmen memastikan para pahlawan devisa kita ini harus terlindungi nasibnya. Dan Pak Prabowo sudah membuktikan, ya, di saat belum menjabat, belum ikut kontestasi 2013, Pak Prabowo berjuang menyelamatkan Wilfrida TKI kita di Malaysia dari tiang gantungan. Ini yang memastikan Pak Prabowo fokus bagaimana memastikan keselamatan TKI kita di luar negeri. Apalagi jumlah TKI kita terus meningkat di luar negeri. Nah teman-teman, itu adalah salah satu video atau pembahasan tentang capres yang ada di TV One ya. Dalam video ini saya tidak mendukung salah satu capres tapi saya akan kasih tahu ke teman-teman semuanya bahwasanya memilih presiden itu bukan berdasarkan nafsu ataupun berdasarkan ego ya. Kalau saya sudah cinta si A, maka apapun yang terjadi adalah pilihan saya A. Ketika saya sudah benci B, maka apapun yang terjadi saya tetap membenci B. Nah ini penting untuk teman-teman PMI semuanya yang ada di luar negeri. Jangan asal manut grup yok ataupun apa. Nah ini nanti saya bahas ya, semua calon presiden yang mempunyai program menyangkut pekerja migran Indonesia tentu akan kita bahas di channel ini juga dan bagaimana kita menyikapinya. Nah ini yang pertama adalah dari kubunya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dimana dalam video tadi teman-teman sudah nyimak bahwasanya Pak Prabowo mau salah satu program unggulannya mau melindungi PMI yang ada di luar negeri ya, dari segala tindakan hukuman dan lain sebagainya. Itu yang akan diperjuangkan oleh Pak Prabowo untuk merenggut atau meraih suara PMI yang ada di luar negeri, karena suara PMI itu sangat banyak jutaan yang menjadi pekerja migran di luar negeri dan mereka menyumbangkan suara juga untuk kemenangan para calon presiden di Indonesia. Nah teman-teman perlu ketahui saat ini ada 3 calon presiden, yaitu ada Pak Prabowo bersama Mas Gibran, ada Pak Ganjar bersama Pak Mahfud MD, dan ada juga Pak Anies dengan Gus Muhaimin ya. Jadi 3 ini semuanya mempunyai program yang menyasar juga kepada pekerja migran. Nah, untuk pertama ini adalah programnya Pak Prabowo, walaupun masih belum jelas dibahas di sana. Intinya Pak Prabowo ingin melindungi PMI, itu aja intinya di situ ya. Nanti programnya seperti apa kita belum tahu. Apakah programnya seperti Pak Jokowi juga dulu programnya gitu ya, melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang akhirnya endingnya juga seperti ini. Kita diwajibkan BPJS, diwajibkan iuran-iuran seperti BPJS TK, BPJS ini untuk kita semuanya, yang sebenarnya tujuan mereka baik tapi prosesnya yang kadang-kadang membuat kita ini yang kurang sosialisasi merasa terbebani, terberatkan dengan aturan-aturan yang baru. Sebenarnya keinginan kita simpel ya, kayak di Taiwan itu perlindungan untuk pekerja migran itu sudah luar biasa ya. Seperti kita berobat ada Askes, kemudian kita bekerja kalau kecelakaan ada Astek, dimana kita bekerja di negara orang. Di Indonesia kita bisa klaim Astek kita ya. Jadi ketika keluarga kita, ketika orang tua kita ada yang kecelakaan, ada yang meninggal di Indonesia, kita bisa mengklaim Asteknya ini di Taiwan dan itu bisa cair ya, dan nilainya fantastis gitu ya. Dan selama ini yang masih viral itu memang yang klaim Astek di Taiwan itu. Terus kemudian ada juga JHT sebenarnya di Taiwan. Itu untuk teman-teman PMI kalau mau mengurusnya setelah dia pensiun jadi TKI di Taiwan, itu kan ada pensiunan juga yang bisa diurus di Taiwan itu, walaupun nilainya juga nggak begitu besar, tapi kalau dirupiahkan besar juga. Nah hal-hal seperti ini sebenarnya yang kita inginkan. Kalau di Taiwan kan gampang, kayak di JHT-nya Taiwan itu, pensiunannya Taiwan itu tinggal kita serahin aja paspor kita sama ARC kita, nanti dicek oleh petugas sudah keluar semuanya. Nah harapan kita ke depan di Indonesia juga seperti itu ya, untuk teman-teman semuanya yang bekerja di luar negeri. Ketika mereka sudah ngikuti jam sostek, ketika sudah ngikuti JKK, JKM, ketika kita ada masalah, udah setor aja data, cetek-cetek langsung bisa cair. Pajak juga gitu ya, ada kembalian pajak seperti di Taiwan. Sebenarnya itu sih harapan kita yang ada di sana. Contohnya JHT ya, ada JHT juga di Indonesia. Nilainya juga nggak tahu berapa nanti fix-nya nilainya berapa, tapi kita berharapnya untuk pencairannya sangat dipermudah, dan untuk pendaftarannya agak dipersulit nggak apa-apa, yang penting pencairannya dipermudah. Nah seperti di Taiwan, nanti kita pulang ke Indonesia, kita setor data ke pemerintah, kita sudah pensiun jadi TKI,
keluarlah ketika usia kita mungkin 65 tahun atau 56 tahun ke atas, sudah usia pensiun, kita setorkan paspor kita, ternyata data kita ada di sana, ada JHT, nah setiap bulan turun. Nah maunya seperti itu sih, mudah gitu ya klaimnya, tidak usah dipersulit. Kadang-kadang program-program yang ada itu hanya parsial saja, hanya tahunan, musiman saja. Ketika sudah berubah program yang lama nggak bisa diklaim, itu memang kebanyakan seperti itu. Nah saat ini itu kan banyak sekali teman-teman PMI itu yang terikat dengan asuransi yang swasta. Itu banyak sekali, bahkan banyak teman-teman yang akhirnya kehilangan uang preminya, akhirnya nggak bisa cair, itu tidak sedikit. Banyak sekali, bahkan puluhan juta juga sudah banyak sekali yang mengalami seperti itu karena memang pengetahuan mereka yang kurang ya. Jadi sehingga mereka asal ikut saja, ngikut teman, akhirnya terjadi hal seperti itu. Nah harapan kita dengan adanya JHT, dengan adanya ini, kita nanti dipermudah aja. Ketika kita pensiun jadi KAI setor paspor, sudah tiap bulan kita dapat JHT-nya dari pemerintah. Itu sih harapan kita, cuman seperti itu ya. Jadi dari presiden-presiden, calon presiden yang ada nanti seperti itu. Nah untuk teman-teman memilih presiden gimana? Jangan asal bawa emosi ya. Kita lihat dari 3 calon ini ya. Calon ini karena kita statusnya itu pekerja migran, maka kita cari programnya yang itu masuk pada kita, yang menguntungkan kita dan keluarga kita, yang menguntungkan masa depan kita. Itu yang kita cari. Jangan wah, saya sudah fanatik sama Pak Prabowo aja. Saya sudah fanatik sama Pak Ganjar, ya udah Pak Ganjar aja. Alah nggak Anies, nggak, kalau nggak Amin nggak, ya udah Pak Anies sama Muhaimin saja. Jangan seperti itu ya teman-teman semuanya. Kita harus melihat program dan kita harus mengeluarkan ego kita. Kita harus membuang rasa fanatik kita gitu, karena presiden ini untuk masa depan kita juga ya. Kalau kita pilihannya tidak sesuai dengan diri kita, kriteria kita nanti nggak dapat apa-apa juga manfaatnya itu. Jadi untuk teman-teman semuanya dalam memilih presiden nanti, silakan lihat visi misinya, kita akan bongkar di sini visi misi khususnya yang berhubungan dengan pekerja migran Indonesia. Dan visi misi pertama ini dari Pak Prabowo yang sudah keluar di TV adalah seperti ini. Ke depan kita akan bahas miliknya Pak Ganjar dan juga miliknya pasangan Amin.